Polres Bojonegoro tangkap gerombolan wartawan abal-abal. Pelipatan surat suara pemilu di Tuban libatkan ratusan emak-emak. Assalamualaikum pemirsa JTV Bojonegoro. Selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Inilah pemirsa sketsa pengawalan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Polres Bojonegoro menangkap gerombolan wartawan abal-abal yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha solar setempat. Para pelaku meminta korban menyerahkan uang 100 juta rupiah saat mendatangi lapak penampungan minyak solar milik korban. 5 gerombolan wartawan abal-abal ditangkap polisi setelah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap seorang pengusaha berinisial NA 30 tahun, warga desa Kedewan, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Kelima pelaku tersebut ditangkap pada Senin 1 Januari 2024 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat mereka sedang liburan di wilayah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kelima wartawan abal-abal tersebut awalnya mendatangi tempat usaha korban dan meminta kepada korban untuk menunjukkan surat izin usaha. Namun korban mengaku tidak memiliki surat izin yang diminta para pelaku. Selanjutnya salah seorang pelaku meminta uang pada korban sebesar 100 juta rupiah. Dan jika korban tidak mau, maka perkara usaha milik korban tersebut akan diunggah ke media atau dilaporkan ke pihak berwajib. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya korban sepakat memberikan uang sebesar 30 juta rupiah dan uang tersebut ditransfer ke rekening salah satu pelaku. Namun selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro hingga akhirnya kelima pelaku ditangkap dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan atau penipuan. Terkait kegiatan press release pengungkapan kasus pemerasan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku wartawan. Ya, saya ulangi, dilakukan oleh segerombolan orang yang mengaku dari media. Ya, jadi kejadian atau peristiwa itu kami ketahui ya untuk kejadian di tanggal hari Senin 25 Desember 2023, yakni pas hari Natal sekitar pukul 15.00. Untuk TKP-nya di lapak milik saudara Nur Alim, ya, Desa Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 368 KUHP dan atau pasal 369 KUHP dan atau pasal 378 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan Forum Jurnalis Televisi Bojonegoro mendukung penuh langkah Polres Bojonegoro untuk memberangus wartawan abal-abal. Ini setelah Polres setempat menangkap gerombolan mengatasnamakan wartawan melakukan dugaan pemerasan terhadap pengusaha solar. Penangkapan gerombolan mengaku wartawan oleh Polres Bojonegoro mendapat tanggapan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Korda Pantura Raya, dan Forum Jurnalis Televisi Bojonegoro atau FJTB. Kedua organisasi yang menjadi wadah jurnalis televisi setempat tersebut mendukung penuh langkah yang dilakukan Polres Bojonegoro. Tanggapan ini diberikan setelah Polres Bojonegoro menangkap 5 gerombolan wartawan abal-abal yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan terhadap seorang pengusaha berinisial NA 30 tahun, warga desa Kedewan, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Kelima pelaku tersebut ditangkap pada Senin 1 Januari 2024 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat mereka sedang liburan di wilayah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kelima wartawan abal-abal tersebut awalnya mendatangi tempat usaha korban dan meminta kepada korban untuk menunjukkan surat izin usaha. Selanjutnya, salah seorang pelaku meminta uang pada korban sebesar 100 juta rupiah. Jika korban tidak memberikan, maka perkara usaha milik korban tersebut akan diunggah di media atau dilaporkan ke pihak berwajib. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya korban sepakat memberikan uang sebesar 30 juta rupiah kepada pelaku. Ketua IJTI Korda Pantura Raya, Husni Mubarak, mendukung langkah Polres Bojonegoro untuk memproses kasus dugaan pemerasan tersebut dengan pidana bukan dengan undang-undang pers.
Selain itu, IJTI juga mengimbau kepada para pengusaha, pemerintah, serta semua pihak untuk tidak takut melapor ke polisi jika ada tindakan pemerasan serta pengancaman yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan wartawan. Profesi wartawan ini memang dilindungi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 dan di dalamnya terdapat kode etik jurnalistik. Dalam pasal 6 kode etik jurnalistik jelas disebutkan wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, dalam kasus ini ada dugaan pemerasan yang mengatasnamakan wartawan, sehingga jelas ini ranahnya masuk pidana. Untuk itu kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Bojonegoro untuk memproses kasus ini dengan pidana, bukan dengan undang-undang pers. Ulah oknum-oknum yang mengatasnamakan wartawan ini tentu saja juga mencoreng nama baik wartawan ya di wilayah Bojonegoro yang sudah dibangun oleh teman-teman di sana dengan cukup baik. Wartawan itu saya tegaskan sekali lagi tidak kebal hukum. Jika ada yang memeras, saya pastikan itu bukan wartawan tapi wartawan abal-abal. Sementara itu, Ketua FJTB Bambang Yulianto mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pihak kepolisian dalam memberangus wartawan abal-abal, sebab ulah mereka sudah sangat meresahkan dan merugikan para wartawan dan media profesional. Mendukung sekali ya dan apresiatif atas apa yang sudah dilakukan oleh jajaran Polri, khususnya Polres Bojonegoro dalam memberantas keberadaan media atau wartawan abal-abal ini. Karena apa? Karena menurut kami keberadaan mereka ini cukup meresahkan, apalagi dengan melakukan tindakan-tindakan yang kiranya banyak pelanggaran, ini cukup meresahkan di masyarakat ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih atas nama Forum Jurnalis Televisi Bojonegoro dan apresiatif sekali atas tindakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Polres Bojonegoro. Diberitakan sebelumnya, Polres Bojonegoro menangkap gerombolan wartawan abal-abal yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha solar setempat. Para pelaku meminta korban menyerahkan uang 100 juta rupiah saat mendatangi lapak penampungan minyak solar milik korban. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, Satreskoba Polres Tuban menangkap sepasang kekasih yang menjadi bandar narkoba jenis pil koplo di wilayah perbatasan Tuban-Lamongan. Dari tangan sejoli tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti ribuan butir pil koplo kemasan siap edar. Satuan Reserse Narkoba atau Satreskoba Polres Tuban menangkap pasangan kekasih yang kompak menjadi mengedarkan narkoba jenis pil koplo double L di wilayah perbatasan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan. Pelaku masing-masing adalah Kismianto, 32 tahun, dan Lili, 28 tahun, yang merupakan warga Jalan Raja Wali, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Penangkapan sejoli ini bermula dari penangkapan pengedar pil koplo beberapa waktu lalu. Petugas kemudian menangkap pelaku Kismianto, lalu dikembangkan lagi dan hingga akhirnya terungkap bahwa barang haram tersebut dipasok dari sang kekasih yang bernama Lili. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti 2.220 butir pil koplo double L. Sebagian besar pil koplo tersebut sudah dikemas layaknya menjual permen dan sebagian lagi dikemas dalam bungkus berisi 100 butir pil koplo. Kasat Reskoba Polres Tuban AKP Teguh Trio Handoko mengatakan, berdasarkan pengakuan kedua tersangka, mereka mendapat barang haram dari seseorang di Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya. Barang haram kemudian diedarkan kepada kalangan pekerja proyek dan para pemandu lagu karaoke di wilayah Tuban, Lamongan, serta Bojonegoro. Petugas menyebut pasangan sejoli ini masuk kategori bandar karena pengedar-pengedar pil koplo yang tertangkap sebelumnya mendapatkan barang dari yang bersangkutan. Tersangka inisial L dan K ya, ini adalah sepasang kekasih, di mana pada saat kita amankan ditemukan BB pil double L sebanyak 2.220 di rumahnya di daerah Babat. Itu diedarkan ke siapa saja nanti? Nah, menurut keterangan dari kedua tersangka ini, mereka mengedarkan barang haram ini dari kalangan pekerja proyek dan LC di salah satu atau beberapa di tempat hiburan malam.
Itu pembagian perannya itu gimana nih? Jadi sesuai dengan keterangan yang kita peroleh dari kedua tersangka tersebut, untuk peran K ini adalah untuk dia sebagai mencari pembeli, ya, mencari pembeli. Dimana kalau sudah dia dapat pembeli langsung dia komunikasi dengan tersangkanya L untuk mengambil barang dan dijual ke pembeli itu. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasangan kekasih ini harus mendekam dalam sel tahanan Mapolres Tuban. Kedua sepasang kekasih ini akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pelipatan surat suara pemilu di Tuban libatkan ratusan emak-emak. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mulai mensortir dan pelipatan surat suara untuk pemilu serentak 2024 Jumat pagi. Petugas yang dilibatkan dalam proses tahapan ini didominasi oleh emak-emak. Banyaknya jumlah petugas memunculkan kerawanan sehingga Bawaslu meningkatkan pengawasan. Gudang logistik Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang ada di Jalan Manunggal, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding dijaga ketat oleh petugas kepolisian Jumat pagi. Ini setelah pihak KPU setempat mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu serentak 2024 mendatang. Sebanyak 300 orang pekerja dilibatkan untuk melakukan sortir dan pelipatan surat suara. Para pekerja yang didominasi oleh emak-emak ini harus teliti dan tekun agar tidak melakukan kesalahan dalam proses sortir dan pelipatan surat suara. Ketelitian sangat diperlukan guna memastikan surat suara tersebut layak atau tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya pelipatan dilakukan secara benar agar posisinya tidak terbalik. Ketua KPU Kabupaten Tuban Fathul Iksan mengatakan pada pemilu 2024 ini pihaknya mendapat surat suara sebanyak 966.288 lembar. Jumlah tersebut dikali 5 pemilihan, yaitu surat suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, serta surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Surat suara setiap pemilihan ditargetkan selesai antara 3 sampai 5 hari. Ini melibatkan berapa orang? Ini kan hari pertama sekitar 300 orang. Jadi kalau 300 orang target kita kan satu orang itu bisa 2 dus maksimal ya. Kalau 2 dus itu berarti satu orang 1000 lipat. Berarti kalau satu hari bisa 300.000 surat suara. Di setiap pemilihan kita membutuhkan surat suara kita itu 966.288. Sehingga target kita antara 3-4 hari itu setiap surat suara pemilihan itu selesai sampai 5 surat suara. Banyaknya jumlah petugas yang terlibat memunculkan kerawanan tersendiri, di antaranya sabotase serta kerusakan surat suara tanpa disengaja. Sebagai langkah antisipasi, KPU bersama Bawaslu setempat memperketat pengawasan proses sortir dan pelipatan. Yang perlu diantisipasi adalah terkait dengan jumlah pasti. Ini jumlah pasti untuk sortir lipat ini juga KPU harus segera memastikan jumlahnya berapa. Kemudian yang kedua terkait dengan proses sortir lipat ini saya lihat juga beberapa dari petugas sortir lipat ini belum mendapatkan edukasi yang cukup. Ya, jadi saya melihat tadi itu langsung dilipat. Harusnya ini kan disortir dulu, dibuka dulu, dilihat dulu, kemudian apakah ada kerusakan atau tidak, kemudian baru dilipat. Nah, saya melihat tadi banyak sebagian besar yang langsung dilipat tanpa melalui proses sortir. Kerawanan lain yang perlu diantisipasi adalah hujan saat sortir dan pelipatan surat suara berlangsung. Air hujan dimungkinkan masuk lokasi sortir sisi timur, sehingga petugas harus dipindahkan ke dalam gudang agar surat suara aman dan tidak rusak. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban.
Sementara itu, KPU Kabupaten Ngawi menerima surat suara pemilu untuk DPRD Kabupaten setempat. KPU juga segera melakukan sortir dan pelipatan, sementara untuk logistik surat suara yang lain diperkirakan pada pekan depan. KPU Kabupaten Ngawi menerima sebanyak 722.750 surat suara yang berada dalam 1.436 box DPRD Kabupaten untuk pemilu 2024. Ketua KPU Ngawi Prima Equina Sulistianti menjelaskan jumlah surat suara yang diterima tersebut sesuai jumlah daftar pemilih tetap yang ditambah 2,5%, yakni sebanyak 716.750 DPT ditambah 6.000 surat suara untuk pemilihan suara ulang. Sementara itu untuk surat suara yang belum datang, yakni surat suara Pilpres akan diterima tanggal 9 Januari, DPD tanggal 12 Januari, dan DPRD Provinsi serta DPR RI pada 14 Januari mendatang. Jadi pada hari ini kami KPU Kabupaten menerima surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Kota dari pihak percetakan PT Temprina di Bawen, Semarang. Kita menerima sejumlah DPT plus 2% dihitung per TPS. Jadi kita terima plus 1.000 pemungutan suara ulang per dapil. Jadi kita totalnya kalau DPT plus 2% per TPS itu 716.750 ditambah 1.000 PSU per dapil artinya tambah 6.000 jadi 722.750 lembar surat suara 1.436 box. Sesuai rencana untuk pelaksanaan sortir dan pelipatan suara-suara mulai dilakukan pada Senin depan dengan melibatkan sedikitnya 200 orang tenaga pelipat. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro melibatkan 300 warga untuk proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang akan digunakan pada pemilihan umum 2024. Pensortiran dan pelipatan surat suara ini pun membawa berkah bagi warga. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 300 pekerja dimulai sejak Kamis 4 Januari 2024 di 2 lokasi yang berbeda. Salah satunya seperti yang terpantau di gudang KPU Jalan Kiai Haji Ahmad Rosid, Kabupaten Bojonegoro. Ratusan pekerja yang sebagian besar adalah warga sekitar tampak sibuk menyortir dan melipat tiap lembar surat suara. Adapun yang disortir dan dilipat ini baru surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten dan surat suara untuk DPD. Sementara untuk lainnya, yakni pemilihan DPRD Provinsi, DPR RI, dan Pilpres, hingga saat ini belum diterima KPU Bojonegoro. Selain di gudang KPU, kegiatan serupa juga berlangsung di lokasi lainnya, yakni berada di Gudang Bulog, tepatnya di Desa Melaten, Kecamatan Kaltidu. Pembagian titik atau lokasi sortir dan lipat surat suara ini bertujuan untuk mencegah adanya kekeliruan atau tertukarnya surat suara. Selain itu juga untuk memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan serta efisiensi tenaga untuk proses pengecekan. Mengadakan kegiatan pelipatan surat suara untuk DPR Kabupaten dan untuk DPD. Untuk jumlah surat suara yang dilipat yaitu sesuai dengan DPT plus 2% per TPS. Kegiatan ini dilakukan di 2 gudang KPU, yaitu di gudang KPU itu kegiatan pelipatan untuk surat suara tingkat kabupaten warna hijau, dan di gudang Melaten Kaltidu yang gudang KPU yang sewa itu kita untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Untuk saat ini kami melibatkan kurang lebih kegiatan 150 orang, berarti kurang lebih 300 orang untuk kegiatan pelipatan surat suara tersebut. Dan kami target untuk setiap pelipatan jenis surat suara itu 6 hari. Perhelatan 5 tahun ini pun membawa berkah bagi warga, sebab warga yang terlibat dalam pelipatan dan penyortiran tersebut diberikan upah sebesar Rp200 per lembar. Alhasil warga pun merasa senang dengan kegiatan tersebut. Pasalnya hasil uang yang mereka dapatkan bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah 5 sampai 4 kali Pak, 4 sampai 5 kali. Sudah langganan ya? Langganan tetap. Ini teman-teman ini sudah langganan tetap. Orang lama. Berapa honor yang diterima bro? Satu kertas Rp200. Ini bentuknya tim atau perorangan ya? Tim.
tim ya? Satu tim berapa orang? Satu tim 5 orang. Ini kita 2 tim ini sama teman-teman dari. Biasanya sehari bisa berapa surat suara yang bisa dilipat? Satu hari minimal 10 kardus jadi 5.000 per tim. 5.000 surat suara. Itu satu tim ya? Ya. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Persibo siap jadi tuan rumah babak 28 besar Liga 3 Jatim. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Panitia pelaksana Persibo Bojonegoro menyatakan bahwa Stadion Legend Haji Sudirman di Kabupaten setempat telah siap menjadi tuan rumah gelaran pertandingan babak 28 besar Grup GG Liga 3 Jawa Timur. Panpel juga telah menyiapkan baik perizinan, keamanan hingga sarana prasarana stadion. Stadion Legend Haji Sudirman yang menjadi markas kebesaran Persibo Bojonegoro dinyatakan siap menggelar pertandingan babak 28 besar Grup GG Liga 3 Jawa Timur yang akan mulai bergulir tanggal 7 Januari 2024. Ketua Panitia Penyelenggara Persibo Bojonegoro Lasmiran mengatakan sejauh ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa stakeholder serta mengurus baik perizinan, keamanan, serta sarana prasarana di dalam stadion. Sementara itu dalam penyelenggaraan pertandingan babak 28 besar Liga 3 Jawa Timur, panitia penyelenggara belum bisa menerapkan sistem etiket dan masih akan menggunakan sistem tiket manual hingga akhir kompetisi. Penunjukan Persibo Bojonegoro sebagai tuan rumah penyelenggara lanjutan 3 oleh Asprof Jawa Timur bersamaan dengan 6 tim lainnya, yakni Banyuwangi Putra, Persid Jember, Persi Lumajang, Persiga Trenggalek, Persi Dekap Kediri, dan Persu Sumenep. Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro sendiri dapat menampung kapasitas 10.000 penonton berdasarkan hasil laporan asesmen tinjau lokasi stadion yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Timur sebelum bergulirnya Liga 3 Jawa Timur. Hari ini termasuk rangkaian kami panitia penyelenggara untuk menyambut tuan rumah Grup G 28 besar Liga 3 Provinsi Jawa Timur. Yang jelas kami sudah berupaya selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder, baik Dinpora, kepolisian, bahkan sekarang kami menggandeng Brimob untuk pengamanan di luar stadion, dan dinas terkait ada perhubungan, ada satpol, demi nanti kelancaran penyelenggaraan Grup GG 28 besar Liga 3 Kapalapi di Stadion Legend. Untuk perizinan sudah semua atau masih proses? Untuk perizinan sudah proses, memang Dinpora karena ini ada akhir tahun yang jelas, kami dari panitia penyelenggara sudah menyampaikan dan berkirim surat kepada dinas terkait, Dinpora, Disub dan lain sebagainya kaitannya dengan pagelaran 28 besar tanggal yang rencana dilaksanakan tanggal 7, 9, 11 Januari di tahun 2024. Pada pertandingan pertama tanggal 7 Januari mendatang, Stadion Legend Haji Sudirman akan menyelenggarakan laga perdana Persikap PAS Pasuruan melawan Perspa Pacitan dan pertandingan Persibo melawan Persikama Madiun. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu berbagai persiapan terus dimatangkan Persela Lamongan untuk menatap babak 12 besar Liga 2 Indonesia. Pada 7 Januari besok, Persela akan menjalani laga perdana melawan Malut United. Dalam laga tersebut, Persela mentargetkan poin penuh. Persela Lamongan terus mematangkan persiapan untuk menatap laga babak 12 besar Liga 2. Pada fase ini, Persela berada satu grup dengan Bekasi City, Malut United, dan Delta Sidoarjo. Pada laga perdana 12 besar, Persela akan menjalani laga melawan Malut United 7 Januari besok.
Laga tersebut rencananya digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pelatih Persela Jajang Nurjaman pun mempersiapkan anak asuhnya untuk bisa meraih poin penuh dengan terus menggenjot porsi latihan di lapangan Gajah Mada, Kecamatan Lamongan Kota, Kamis sore kemarin. Jajang Nurjaman menargetkan Persela Lamongan juara grup dan bisa meraih poin penuh dalam setiap pertandingan. Ya, alhamdulillah persiapan untuk menghadapi babak 12 besar cukup serius dan lancar, tidak ada kendala. Semua pemain bisa dipersiapkan, artinya tidak ada yang mengalami cedera ataupun gangguan lain. Untuk targetnya sendiri? Targetnya udah pasti, ini di 12 besar tidak boleh hilang poin dan pasti harus mengejar 3 poin malah dari setiap pertandingan, termasuk pertandingan perdana. Ini akan menentukan langkah awal yang menentukan untuk pertandingan berikutnya. Usai latihan, skuad Persela akan langsung berangkat ke Jakarta untuk menjalani laga tandang melawan Malut United. Sementara selama laga home, Persela akan menempati Stadion Tuban Sports Center atau TSC di Tuban. Pasalnya, Stadion Surajaya Lamongan sedang dibongkar untuk dibangun kembali. Zulkifli Zakaria, CTV Lamongan. Pemirsa, curah hujan tinggi di awal musim penghujan membuat debit air sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro meningkat tajam. Kondisi ini membuat berbagai jenis ikan penghuni sungai mengapung ke permukaan dalam kondisi lemas dan mudah ditangkap. Fenomena tahunan ini membuat warga beramai-ramai datang ke sungai untuk menangkap ikan tersebut. Suasana berbeda terlihat di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro pada Kamis pagi. Salah satunya seperti yang terlihat di bawah jembatan Sosrodilogo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Warga beramai-ramai datang untuk menangkap ikan mabuk yang menepi di pinggir sungai. Meski menggunakan tangan kosong maupun peralatan seadanya seperti jaring, tombak, namun dengan mudah ikan bisa ditangkap. Berbagai jenis ikan bisa didapatkan oleh warga seperti wader, keting jambal, serta berbagai jenis ikan air tawar yang lain. Setiap warga bisa mendapatkan hingga 5 kg ikan. Bahkan jika beruntung, mereka bisa mendapatkan ikan yang berukuran cukup besar. Menurut warga, fenomena ini terjadi setiap tahun saat debit air Bengawan Solo naik pertama kali setelah musim kemarau. Warga meyakini ikan penghuni sungai mabuk karena harus menyesuaikan kondisi air yang tiba-tiba berubah keruh. Perburuan ikan mabuk ini biasa disebut dengan peladu atau munggut. Keramaian warga yang menangkap ikan mabuk juga terlihat di bawah jembatan Kaliketek dan jembatan Glendeng Bojonegoro. Menurut warga, fenomena hanya berlangsung sehari hingga 2 hari. Setelah itu, ikan-ikan penghuni Bengawan Solo tidak akan muncul lagi ke permukaan sampai pergantian musim berikutnya. Banyak Bapak. Apa itu? Wader? Ada wader, ada istilah rengkek, nopo niku lho. Pak, ini fenomena ini kalau warga menyebut apa Pak ya? Peladu Bapak, atau peladu. Atau biasanya munggut juga bisa. Ini kan apa Pak, kok ikan-ikan pada mabuk biasanya? Ada air baru, terus air hujan turun ke Bengawan, terus airnya kan keruh Pak. Ini naiknya juga tinggi ya airnya ya. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di alamat di bawah ini. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum, salam CTV Bojonegoro.